Rumah bersejarah Inggit Garnasih merupakan wujud penghormatan dan penghargaan kepada salah seorang wanita yang gigih ikut merintis kemerdekaan Indonesia bertempat tinggal di rumah tersebut, yaitu Inggit Garnasih. Beliau juga adalah salah satu istri dari Soekarno yang menikah pada tanggal 24 Maret tahun 1923. Mengacu pada catatan dan bukti sejarah bahwa rumah mungil di Jalan Ciatel itu ditempati oleh Inggit Garnasih dan Soekarno sejak tahun 1926 hingga 1934. Saat itu, rumahnya masih berbentuk rumah panggung. Tanah dan rumah ini mempunyai andil besar mewarnai perjalanan perjuangan Soekarno sebagai bapak bangsa dan sebagai tempat bertemunya Soekarno dengan kawan-kawan seperjuangannya untuk berdiskusi mencapai Indonesia merdeka. Pemikiran, konsep, serta ide yang selalu didiskusikannya itu akhirnya melahirkan PNI yang didirikan pada 1927, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan sebagai ganti dari PNI dibentuk Partindo pada tanggal 29 April tahun 1931. Lalu di tahun 1927 didirikanlah PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Inggit juga turut berpartisipasi di dalamnya. Pada 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara Bancai oleh pemerintahan Belanda. Soekarno dijebloskan ke penjara Bancai dikarenakan adanya tuduhan hendak menggulingkan pemerintahan Belanda pada saat itu. Ketika di penjara, Soekarno merasa terperangkap dengan keadaan. Dan Inggitlah yang selalu memberikan kekuatan kepada Soekarno untuk bertahan. Jika tak ada Inggit, Soekarno mungkin sudah menyerah di dalam penjara. Di rumah, Inggit Garnasih berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Soekarno di penjara dengan cara menjahit baju, menjual kutang, bedak, rokok, dan menjadi agen sabun dan cangkul walau kecil-kecilan. Ia mengunjungi Soekarno seminggu 2 kali dengan berjalan kaki 10 km karena tak punya uang untuk ongkos. Dibelikannya makanan kesukaan Soekarno, dihiburnya Soekarno dengan kata-kata yang manis. Bukan itu saja, Inggit juga menyeludupkan buku-buku untuk Soekarno. Lewat buku-buku inilah Soekarno bisa menyusun pledoi masterpiece berjudul Indonesia Menggugat. Ini adalah piagam-piagam dan berita-berita mengenai Ibu Inggit Garnasih. Pada 1930, Soekarno diadili dan membacakan pidato Indonesia Menggugat. Isi pidato Indonesia Menggugat ini adalah tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajahan. Pidato pembelaan ini kemudian menjadi suatu dokumen politik menentang kolonialisme dan imperialisme. Lalu pada tahun 1931, Soekarno divonis 4 tahun penjara di Sukamiskin. Setelah beberapa bulan dalam sel terpisah, Soekarno boleh menerima kue dan telur dari luar, tetapi makanan itu perlu diperiksa oleh penjaga. Inggit, istri Soekarno kemudian mengirimkan telur. Jika yang dikirim telur asin, maka ada kabar buruk tetapi Soekarno tidak mengetahui detailnya apa. Kemudian, Inggit mengirimkan buku agama yang menjadi sarana komunikasi, di mana buku itu akan dilubangi oleh jarum yang nantinya dapat disusun menjadi kalimat-kalimat yang menjadi pesan dari kabar buruk yang disampaikan lewat telur asin tersebut. Lalu pada tahun 1932, Soekarno pun dibebaskan dari penjara. Setahun kemudian, ia pun dibebaskan. Tetapi pada tahun 1933, ia kembali ditangkap dan diasingkan ke RD Flores. Hal ini dikarenakan karena Belanda khawatir akan aktivitas politik yang dilakukan oleh Soekarno. Pada 1938, Soekarno sakit sehingga harus dipindahkan ke Bengkulu. Ini juga adalah salah satu permintaan dari Ibu Inggit Garnasih karena Soekarno sempat kritis karena terjangkit malaria, sehingga Bu Inggit mengirim surat untuk berkomunikasi dengan Muhammad Husni Tamrin supaya mendesak pihak Belanda agar Soekarno mendapatkan tempat yang layak. Lalu di tahun 1942, Soekarno sekeluarga juga diasingkan lagi ke Padang. Hal ini dikarenakan karena Belanda ingin membawa Soekarno yang diasingkan di Bengkulu ke Australia dengan kapal yang disiapkan di Padang.
Namun, Belanda mendapatkan informasi bahwa Jepang telah menguasai Padang. Sehingga Soekarno dan keluarga tidak jadi dibawa ke Australia sebab pejabat dan tentara Belanda sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Lalu, pada tahun 1949, Soekarno kembali ke Bandung bersama kawan-kawannya untuk membangunkan rumah bagi Inggit Garnasih. Lalu di tahun 1960 menjadi pertemuan terakhir antara Inggit Garnasih dan Soekarno. Lalu pada tahun 1984 Ibu Inggit meninggal dunia dan dimakamkan di Babakan Ciparai.